Oke, kemudian kita akan masuk pada materi yang ketiga mengenai tentang bidang layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar maupun taman kanak-kanak. Jadi yang bagian pertama itu tentang bidang layanan bimbingan dan sekolah di taman kanak-kanak maupun di sekolah dasar. Yang pertama itu ada bidang bimbingan melalui pribadi. Jadi itu meliputi tentang yang pertama itu penanaman sikap dan kebiasaan dalam peserta didik itu agar bisa dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu peserta didik itu bisa melakukan pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendirinya dan penyalurannya untuk kegiatan yang lebih kreatif lagi dan produktif baik dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga itu pengenalan dan pemahaman tentang minat serta bakat yang ada dalam peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri peserta didik tadi. Kemudian ada pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Kemudian juga ada perencanaan serta penyelenggaraan hidup yang lebih sehat lagi, baik secara rohani maupun jasmani. Kemudian ada pengembangan kemampuan peserta didik untuk bisa mengarahkan dirinya itu sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ia ambil sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada bidang melalui bimbingan sosial yang meliputi yang pertama juga ada pengembangan kemampuan komunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Kemudian yang kedua itu pengembangan kemampuan peserta didik untuk bisa bertingkah laku untuk berhubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan hubungan yang lebih dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman-teman sebayanya yang dari lingkungan rumahnya maupun yang ada di lingkungan sekolahnya. Kemudian selanjutnya ada pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakan peraturan-peraturan tadi. Kemudian yang terakhir itu ada pemantapan kemampuan agar bisa menerima dan mengungkapkan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. Kemudian ada yang ketiga itu bidang bimbingan melalui belajar yang meliputi yang salah satunya itu pertama ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar peserta didik untuk bisa mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Jadi bisa mencari sumber belajar melalui internet maupun buku-buku yang setelah banyak ya dijual-jual ini. Kemudian yang kedua ini ada pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Kemudian yang ketiga itu pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian berorientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Kemudian yang terakhir itu pemantapan dan pemahaman diri dalam peserta didik itu dalam memanfaatkan kondisi fisik, sosial, dan budayanya. Kemudian terakhir itu ada bidang bimbingan karir melalui atau meliputi yang pertama itu pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup peserta didik tadi. Kemudian yang kedua itu ada pengenalan atau orientasi dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Kemudian ada pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak akan dikembangkan. Kemudian ada orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk di materi yang kedua yaitu jenis atau komponen layanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Syamsu Yusuf dan Juntika dalam bukunya itu Landasan Bimbingan dan Konseling pada tahun 2014 ia mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling itu diklasifikasikan ke 4 jenis layanan. Jadi yang pertama itu ada layanan dasar bimbingan,
Jadi di sini tuh maksudnya merupakan layanan bantuan bagi kepada individu yang disajikan secara sistematis atau beraturan dalam rangka membantu individu bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian yang strategi yang dilakukan di sini tuh ada strategi bimbingan kelas, ada kedua ada itu pelayanan orientasi, ketiga ada pelayanan informasi, keempat ada bimbingan kelompok, dan kelima itu ada pelayanan pengumpulan data. Kemudian yang kedua itu ada layanan responsif atau responsive service. Itu merupakan layanan bantuan kepada individu yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan pertolongan segera. Jadi strategi layanan responsif itu ada konseling individual, ada konseling kelompok, referral, kolaborasi dengan guru, dengan orang tua juga boleh, bisa juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada konsultasi, bimbingan teman sebaya, kemudian ada konferensi kasus dan kunjungan rumah di pada klien. Kemudian yang ketiga itu ada layanan perencanaan individual. Itu dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada individu agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya nanti. Itu berdasarkan pemahaman dalam dirinya atau kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri konseling. Kemudian yang keempat itu atau yang terakhir itu ada dukungan sistem. Jadi di sini tuh maksudnya adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan atau memelihara dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional. Jadi itu bisa dilakukan oleh konselor ya, yang jelas sarjana dari konselor. Oke, kita masuk pada materi ketiga ya teman-teman, yaitu mengenai ciri program pelayanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Jadi yang pertama ciri-cirinya itu program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang nyata dalam konseling atau yang berada di sekolah dari para siswa atau sekolah yang tadi yang saya bilang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua itu program itu merupakan kegiatan bimbingan diatur menurut skala atau prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Kemudian yang ketiga itu program dikembangkan secara berangsur-angsur ya, tidak langsung sekaligus begitu. Jadi dengan melibatkan sebuah tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. Kemudian yang keempat itu ciri-cirinya program itu memiliki tujuan yang sangat ideal, tetapi realistis dalam pelaksanaannya. Jadi tujuannya itu seperti ingin mengembangkan potensi siswa atau bisa mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa tadi. Kemudian ada program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara siswa maupun anggota staf. Kemudian yang keenam itu juga menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelayanan konseling di sekolah tadi. Kemudian selanjutnya itu penyusunannya itu disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungannya sekolah yang bersangkutan. Kemudian memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. Kemudian memperlihatkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Kemudian ciri-cirinya itu selanjutnya itu berlangsung sejalan dengan proses penilaian yang baik pada bimbingan tadi. Kemudian yang terakhir itu program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan di sekolah. Jadi kita masuk di materi yang terakhir teman-teman, yaitu mengenai penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak maupun di sekolah dasar. Jadi di sini tuh ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan. Jadi di sini tuh kalau misalkan program yang baik itu adalah program yang sesuai dengan kebutuhan konseling, seperti kebutuhan aktualisasi diri maupun potensi yang ada dalam peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada penyusunan rencana kegiatan.
ini tuh disusun atas dasar-dasar, jenis dan prioritas konseling. Kemudian yang ketiga itu ada pelaksanaan kegiatan. Yang keempat itu adalah penilaian kegiatan. Jadi di sini tuh penilaian dilakukan pada setiap tahap ya. Jadi kegiatan dalam keseluruhan program. Jadi di sini juga yang harus diperhatikan dalam menyusun program itu, yang pertama itu pola dasar yang mana sih yang sebaiknya dipegang, dan strategi mana sih yang paling tepat diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua itu ada bidang-bidang atau jenis layanan yang mana itu sesuai dengan melayani kebutuhan konseling. Kemudian yang ketiga itu ada pengaturan pelayanan konseling. Jadi pastilah ada aturan-aturan dalam pelayanan konseling tadi. Kemudian yang keempat itu cara mengevaluasi program, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kelima itu ada penetapan alih tangan kasus atau tidak lanjut. Jadi ketika sudah tidak bisa dilayani lagi oleh konselor, itu bisa dialih tangan kasuskan yang lebih ahli lagi, psikolog misalnya gitu. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari materi saya mengenai bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Semoga penjelasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak telah nonton video ini. Oke, saya ucapkan wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.